Oke, halo semua. Kenalin, nama aku Ayan. Sekarang kesibukan sehari-hari sebagai mahasiswa semester 6 di STI Indonesia Banjarmasin. Selain sibuk di perkuliahan, aku juga sibuk di organisasi, baik itu di kampus ataupun di luar kampus. Latar belakang kehidupan, aku lahir di Sebamban, di sebuah keluarga kecil, itu di Tanah Bumbu tepatnya. Dari kecil memang dididik seperti layaknya seorang anak desa. Kalian semua pasti tahu gimana anak desa dididik dari kecil, yang kehidupannya tentang tani dan lain sebagainya, bukan seperti kehidupan di kota yang begitu nyaman menurut kalian. Tapi kehidupan di desa yang mungkin menurut orang banyak itu tidak enak, itu menurutku kehidupan di desa itu kehidupan yang sangat enak. Kenapa? Karena semua masih alami, belum ada, masih jarang yang sesuatu yang nggak alami. Jadi memang semua masih alami. Jadi disitulah latar belakang pertama aku lahir dan lain sebagainya. Semua kisahku ada di sana. Sekarang kesibukan aku yang gue bilang tentang di organisasi dalam kampus maupun di luar kampus, aku diberi kepercayaan oleh mahasiswa STI untuk menjadi ketua BEM di STI Indonesia Banjarmasin. Semuanya berawal dari waktu itu tahun 2017, ada penerimaan sebagai anggota BEM STI Indonesia Banjarmasin. Waktu itu masa periode seniorku di atas setahun. Itu dibuka pendaftaran untuk menjadi anggota BEM. Di situ aku tertarik untuk masuk jadi anggota BEM. Semua berawal dari situ. Semua suka dukanya aku jalani sama mereka selama 1 tahun setengah kalau nggak salah kemarin, sama mereka selama itu menjadi anggota BEM. Setelah itu di akhir periode kami mulailah senior menginginkan untuk mencari penerus di situ untuk menjadi ketua BEM dan wakil ketua BEM di sana. Akhirnya karena dipercaya oleh senior dan juga kawan-kawan semua, kawan-kawan di kelas, kawan-kawan di BEM semua percaya untuk mencoba mencalonkan diri menjadi ketua BEM. Di situ akhirnya aku mencalon jadi ketua BEM. Dan syukurnya mahasiswa pun juga percaya sama aku. Akhirnya aku terpilih sekarang menjadi ketua BEM STI Indonesia Banjarmasin periode 2018-2019 sampai nanti bulan September nantinya. Skill apa aja sih yang dikuasai kalau mau jadi ketua BEM? Kalau mau jadi ketua BEM, mungkin lebih tepatnya bukan skill yang harus kita punya, tapi memang pengalaman yang harus lebih banyak kita cari. Karena skill yang akan kita punya nanti itu semua didapat dari pengalaman yang kita cari. Misalkan sekarang aku bisa jadi ketua BEM karena apa? Karena dulu pernah menjalani jadi anggota BEM sebelumnya. Karena aku pernah menjalani, akhirnya aku tahu susah senangnya gimana nantinya yang akan dijalani. Akhirnya memberanikan diri untuk jadi ketua BEM. Dan juga yang harus kita punyai itu apa? Mungkin lebih bisa mengerti banyak sifat-sifat orang. Karena kalau kita jadi seorang pemimpin, nggak mungkin kita menghadapi satu sifat manusia aja. Otomatis kita punya anggota yang berbeda-beda sifatnya. Mungkin lebih di situ. Kalau mau jadi pemimpin, berarti kita harus bisa mengerti bagaimana sifat-sifat orang yang ada di sekitar kita nantinya. Karena bukan anggota kita lah yang akan mengerti kita, tapi kita yang berusaha mengerti anggota-anggota kita nantinya untuk menjalankan organisasi itu sendiri. Dan untuk melatih skill komunikasi yang baik, sebenarnya kembali di tadi, sering-sering untuk bersosialisasi. Jangan hanya terpaku di satu tempat. Misalkan kalian jadi ikut organisasi ataupun enggak, jangan hanya sibuk dengan dunia kalian sendiri. Lebih baik kalian sering-sering bersosial, karena di situ kalian akan bisa berkomunikasi dengan baik. Sebenarnya berkomunikasi yang baik itu caranya cuma satu, kalian mengerti sifat-sifat orang yang ada di sekitar kalian. Karena dengan cara kalian paham sifat-sifat mereka, kalian bisa berkomunikasi dengan enak. Karena ada manusia yang bisa mendengarkan dengan baik, ada manusia yang hanya ingin didengarkan dengan baik. Itu semua beda-beda. Jadi kalau mau komunikasi dengan baik, kita harus paham sifat-sifat mereka dulu gitu. Untuk sosok panutanku ya, untuk diriku sosok panutan itu seorang ayah
ayahku yang kujadikan panutan sejak aku kecil, sejak aku mengerti siapa yang harus kucontoh, siapa yang harus diikuti itu ayahku. Kenapa? Karena memang dari kecil yang menanamkan sifat untuk bisa jadi seorang pemimpin itu beliau, yang memang mendidik sedemikiannya sampai aku bisa akhirnya seperti ini. Bahkan untuk berkomunikasi, untuk gimana cara kita ngobrol sama orang lain, untuk berdebat dan lain sebagainya, itu beliau yang mengajarkan. Meskipun beliau tidak memiliki latar belakang sekolah yang tinggi, tapi beliau memang menjadi sosok panutan yang luar biasa yang bisa mengajarkan sampai aku sekarang ini. Karena mungkin kalau beliau tidak ada dari dulu sampai sekarang mengajari, mungkin aku nggak akan bisa jadi seperti sekarang ini. Pesanku sih untuk kalian yang mau jadi ketua BEM nantinya, mungkin lebih banyak bersosial, lebih sering bersosial, lebih sering mendengar, karena aku pernah dengar dari kata-kata senior, orang yang banyak mendengar akan banyak berbicara. Jadi untuk kalian semua yang mau jadi ketua BEM, sering-seringlah bersosial, sering-seringlah mendengar apapun itu, dan ambil yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya, karena dasar dari sosial tadi yang bisa melatih kalian dari segala hal, baik itu untuk berkomunikasi dan lain sebagainya yang kayak aku jelaskan tadi. Jadi ya sering-seringlah bersosial, jangan hanya terkungkung di diri sendiri. Kalau bisa makin banyak kalian punya teman, makin banyak kalian punya sahabat dan lain sebagainya, di situ kalian akan bisa melatih diri kalian untuk menjadi pemimpin yang lebih baik nantinya. Mungkin sekian yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kalian ambil setelah nonton video ini. Mungkin itu aja. Terima kasih.